Oke cuy, kita absen dulu ya. Jadi di timku itu ada Belerik, terus Yusin, Sun, Mia, dan Julian cuy. Dan untuk tim musuh sendiri itu ada Ixia, Alpha, Fredrin, terus Ruby, dan Eudora. Waduh, jadi samsak ini. Oke, kita langsung saja mulai ke gameplaynya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids, yang bukan bunga bangkai apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini aku memakai Balerik Roam, dan untuk kontennya yaitu build kuat 1 versus 5. Jadi untuk build ini kira-kira kalau sudah jadi 2 ataupun 3 item ini baru kuat, tapi kalau baru 1 ya rungkat cuy. Oke, terus aku lanjutkan ke cara main seperti biasa. Kalau jadi roamer harus membantu jungler dulu, setelah itu bantu clear minion mid, setelah itu bantu jungler lagi, dan setelah itu baru rotasi cuy. Dan untuk rotasinya sendiri ini sesuaikan sama roamer musuh saja. Kalau roamer musuh itu GB nya ke ESP ya kalian bantu ESP nya, tapi kalau roamer musuh itu GB nya itu di God lane ya kalian bantu God lane nya cuy. Bentar, ini aku recall dulu soalnya sekarat cuy. Oke, terus aku lanjutkan ke pembahasan ini yaitu tentang build-nya. Jadi untuk build-nya sendiri ini aku mulai dari emblem dulu. Jadi untuk emblemnya tetap menggunakan emblem tank cuy, dan itu Ixia-nya menghilang. Dan untuk emblem tank sendiri ini kenapa aku pakai ya seperti biasa cuy, yaitu kan ada penambahan darahnya, terus ada penambahan hybrid defense, terus ada penambahan regen, jadi lebih kuat lah. Dan untuk ini ya, ini kan ada turtle, jadi usahakan sebelum turtle-nya itu spawn kalian itu harus ini dulu cuy, yaitu setup dulu. Soalnya kalau kita setup dulu itu akan tahu dimana kira-kira musuhnya itu berada. Dan ini kita langsung zoning untuk zona turtle-nya, dan itu biarlah ESP-nya by one terus dari kemarin cuy. Ya ginilah resikonya itu kalau main solo cuy, dan itu ternyata Mianya malah menghilang. Oke, dan di sini Juliannya sudah dapat turtle. Oke, dan ini masih ada lah, kita bantu clear minion sekalian. Terus aku lanjutkan ke pembahasan talentnya. Jadi untuk talent pertama tetap menggunakan vitality, karena di vitality itu ada penambahan darahnya yang sinkron sama pasifnya si Balerik, yaitu apabila dia itu membeli item yang ada penambahan darahnya. Bentar, kita langsung geng Ixia-nya apakah dapat. Kita langsung ulti di sini, masuk turret aku cuy. Walah rame dan menghilang ini aku. Oke, aku lanjutkan ke pembahasan tentang vitality tadi, dan ini Mianya juga menghilang. Ini kayaknya Yusin-nya pun juga menghilang cuy, iya kan? Rata, malahan ngegeng malah rata ya ini cuy. Terus aku lanjutkan tadi yaitu tentang vitality, karena di vitality itu ada penambahan darahnya yang sinkron sama pasifnya si Balerik yang memberikan 30% ekstra HP apabila dia memakai talent ataupun emblem yang ada penambahan darahnya. Dan ini menghilang sih. Nah, menghilang satu. Ayo. Ya. Oh, tetap maju itu. Oke, kita recall dulu sekarang cuy. Terus kalau membeli item yang ada penambahan darahnya itu mendapatkan 30% ekstra HP, atau memakai talent yang ada penambahan darahnya ataupun emblem yang ada penambahan darahnya itu juga akan mendapatkan 30% ekstra HP cuy. Terus aku lanjutkan ke talent kedua yaitu tetap menggunakan tenacity, karena di tenacity itu ada pengurangan damage saat darah kita itu di bawah 50% cuy. Terus aku lanjutkan ke talent ketiga. Bentar, ini ngapain Eudora? Oke, rame ternyata. Oke, kita langsung bantu. Ya, ini Fredrin kagak bisa. Jadi untuk talent ketiga ini menggunakan consumptive blast ya. Iya kan namanya consumptive blast kan ini. Pokoknya ya inilah. Ini yang gambarnya ini, kalau salah sebut ya maaf cuy. Jadi untuk fungsinya ini yaitu saat kita memberikan damage. Bentar, ini kita langsung ulti soalnya junglernya Fredrin dan menghilang. Jadi untuk fungsinya consumptive blast ini ayo ini masih ada Ruby. Nah,
menghilang lagi nih kayaknya. Musuhnya bukan aku cuy, dan dapat double kill. Oke, kita lanjut ke turtle. Jadi untuk consumptive blast ini, saat kita memberikan damage menggunakan skill, setelah itu untuk basic attack kita itu bisa memberikan tambahan damage, dan untuk tambahan damage-nya dari consumptive blast ini bersifat area cuy. Ya kurang lebih itu kayak skill 2-nya Balmond untuk areanya itu lebarnya. Oke, jadi kayak gini untuk penjelasan tentang emblemnya cuy. Terus aku lanjutkan ke pembahasan build-nya. Oke, jadi untuk build-nya ini aku mulai dari sepatu dulu. Jadi untuk sepatunya itu tetap menggunakan warrior boot. Dan untuk fungsinya, karena warrior boot ini bisa menambahkan stack, jadi untuk warrior boot itu bisa di stack cuy. Dan untuk fungsinya stack ini yaitu bisa menambahkan physical defense kita. Jadi kalau stacknya penuh, untuk physical defense kita itu banyak cuy. Jadi untuk nge-counter hero-hero physical itu akan lebih kuat. Bentar, ini ngapain Ruby? Edora juga. Terus untuk ROM, jadi untuk ROM sendiri ini kayak gini. Jadi kalau di menit-menit awal, yaitu menit 1 sampai 11-an lah. Dan ini ngapain blunder Julianya. Oke, jadi kalau di menit 1 sampai 12-an kalian menggunakan ROM-nya itu ROM yang merah ataupun incorrect cuy. Tapi kalau sudah menit 12 ke atas, ya intinya 12 sampai N, kalian ganti ke konsel. Jadi fungsinya konsel ini untuk inisiasi cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, yaitu ada Cursed Helmet. Jadi untuk fungsinya Cursed Helmet ini sendiri, yaitu yang pertama, karena ada penambahan darahnya, jadi sinkron sama pasifnya si Balerik yang akan memberikan 30% ekstra penambahan darah cuy. Dan ini bentar, nah rubinya menghilang. Terus untuk Cursed Helmet juga, ini juga ada pengurangan hybrid defense-nya, dan ini bisa disetak sampai 3. Jadi total untuk pengurangan hybrid defense dari Cursed Helmet itu sebesar 9 cuy. Itu totalnya ya, bukan setiap setaknya, tapi total dari semua setak itu 9 pengurangan hybrid defense. Terus untuk Cursed Helmet juga itu juga ada efek bakarnya cuy. Jadi untuk efek bakarnya ini bisa memberikan magic damage cuy. Dan kita tahu kan untuk damage-nya si Balerik adalah magic. Dan ini bentar, kita tunggu langsung ulti dan pakai Fengian cuy. Edoranya menghilang, Alpha juga menghilang, mantap, tinggal Ruby cuy. Oke, jadi kayak gitu untuk fungsinya Cursed Helmet, yaitu untuk ngurangin hybrid defense musuh, untuk menambahkan darah si Balerik, dan untuk memberikan tambahan damage karena bisa membakar musuhnya cuy. Dan untuk bakaran ini tergantung sama total darahnya si Balerik. Jadi semakin tebel untuk darahnya Balerik, untuk pembakaran dari Cursed Helmet itu akan lebih sakit cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Guardian Helmet. Jadi untuk Guardian Helmet ini ya seperti biasa, karena Guardian Helmet itu ada penambahan darah yang paling banyak. Intinya item yang ada penambahan darah yang paling banyak itu adalah Guardian Helmet. Jadi Guardian Helmet ini kurang lebih ya kayak item utamanya si Balerik lah. Terus untuk fungsi Guardian Helmet kedua, yaitu bisa membuat si Balerik ini tidak pulang-pulang, karena dia akan regen terus cuy. Karena pasifnya si Guardian Helmet itu bisa memberikan regenerasi ataupun pemulihan darah. Terus ada tambahan lagi tadi tentang Consumptive Blast tadi, yaitu damage area dari Consumptive Blast tadi itu berdasarkan total darah kita cuy. Ini ngapain multi minion? Oke, jadi Consumptive Blast itu kayak gitu. Untuk pasifnya yang kayak skill 2-nya Balmond tadi itu tergantung sama total darah kita. Semakin banyak darah kita, untuk Consumptive Blast-nya, untuk damage areanya itu akan semakin sakit cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Dominant S. Bentar, kita langsung rusuh musuhnya biar nggak ke area lordnya cuy. Kita langsung zoning dari sini. Walah, sunya maju cuy. Oke, kita langsung bantu maju. Oke, dan Mianya dapat Lord.
Terus aku lanjutkan ke item tadi yaitu dominan S. Jadi untuk dominan S ini yaitu untuk ngecounter hero-hero yang bersifat physical attack menggunakan basic attack. Karena di dominan S ini, bentar, ini X-nya pasti menghilang sih karena aku sudah jadi untuk dominannya. Oke, jadi untuk dominan ini untuk ngecounter hero-hero yang mengandalkan physical attack terus mengandalkan basic attack cuy. Intinya attack speed lah, karena di dominan itu ada pengurangan attack speednya plus ada pengurangan regen. Jadi untuk dominan ini juga bisa ngecounter hero-hero yang mengandalkan kayak spell farm, lifesteal, terus regen. Itu juga bisa dicounter menggunakan dominan S juga cuy. Dan untuk physical defense-nya si dominan pun ini lumayan banyak, jadi lebih kuat lagi lah si Balerik ini cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya. Jadi untuk item selanjutnya kalian bisa menggunakan COD kalau mage musuh itu cuma satu, tapi kalau dua itu sesuaikan cuy. Kalian bisa menggunakan Radiant Armor ataupun Athena, dan ini sesuaikan sama mage musuh. Kalau magenya itu dua-duanya ngebres, bentar, dan ini ulti si Xia-nya cuy. Jadi kalau maginya itu dua-duanya ngebres kalian pakai Athena, tapi kalau DPS kalian menggunakan Radiant Armor cuy. Terus untuk item terakhir ini menyesuaikan dengan musuh, karena di sini untuk nya itu bersifat attack speed yaitu Xia, jadi aku menggunakan Blade Armor cuy. Tapi kalau musuhnya itu kayak Brody, terus Granger ataupun yang lainnya, kalian bisa menggunakan Antiquiras ataupun Twilight Armor. Dan ini aku mengincar Xia-nya, dan ini N. Jadi kayak gini aja untuk penjelasan gameplay hari ini cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.